Oke, baik. Sekarang sudah jam 2:05, maka bisa langsung kita mulai aja untuk acara hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Saya mau menyapa lagi nih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir. Mungkin boleh menyapa dengan mengetikkan nama atau nama consulting firm-nya dan juga kota domisilinya di kolom chat. Misalnya Rio dari Jakarta. Sudah ada yang join beberapa. Oke, sudah ada Pak Agustinus dari Jogja. Halo Pak Agus. Ada dari Fish Consulting Makassar. Kemudian ada dari Pak Prio dari Jakarta. Ada Pak Irfan dari SNI. Wah, sudah ramai sekali nih sepertinya. Sudah ada halo akuntan dari Pak Untung dari Depok. Halo Pak Untung, apa kabar? Dari Ringo Consulting Jakarta. Kemudian ada dari Alfaza Consulting. Ada dari Pak Henry dari Batam. Halo Pak Henry, selamat siang. Oke, sudah ramai nih semuanya sepertinya. Ada Pak Abe juga, Pak Jarot dari Yogyakarta. Oke, sudah ramai ya nampaknya. Siap. Oke, tak kenal maka kata sayang. So first thing first, perkenalkan saya Rio Valdi selaku account manager dari Jurnal. Mungkin ada yang udah tahu atau mungkin ada juga masih banyak yang belum tahu atau belum kenal dengan saya ya. Nah, sangat senang bisa menyambut Bapak Ibu sekalian dalam acara Jurnal Partner Quarterly Update pada hari ini. Dan acara ini memang rutin Jurnal adakan tentunya untuk memberikan update seputar jurnal maupun seputar Mekari, khusus untuk partner-partner jurnal sekalian. Nah, sedikit clue untuk hari ini. Untuk hari ini kita mau infoin juga nih seputar produk-produk terbaru dari Mekari yang akan segera launching. So, pastikan stay tune sampai akhir acara. Nah, berikut saya jelaskan sedikit untuk agenda kita pada siang hari ini. Jadi yang pertama akan ada opening, lalu akan dilanjutkan dengan kata sambutan, lalu akan dilanjutkan lagi dengan jurnal produk update. Kemudian ada beberapa produk Mekari yang baru, yaitu ada Talenta Starter, Mekari Flex, dan juga Mekari Pay yang nanti akan melakukan sosialisasi. Lalu ada new program partnership update dari jurnal, khusus untuk partner-partner sekalian. Kemudian ada appreciation for partner level up, tentunya untuk partner-partner yang sudah level up ke level tertentu. Kemudian ada sesi Q&A dan kemudian dilanjutkan dengan promo reward partnership khusus partner sekalian. Lalu ada closing di jam 4.30 nanti. Oke, dan pada acara hari ini juga saya infokan apabila Bapak Ibu memiliki pertanyaan bisa langsung drop questions aja pada kolom Q&A yang ada di bagian bawah. Nanti semua question akan kita tampung terlebih dahulu dan akan dijawab pada saat sesi Q&A berlangsung. Oke, nextnya kita akan masuk ke sesi kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Feby Valentin selaku VP Sales Accounting. Halo Bu Feby, selamat siang. Sudah standby Halo, bersama kita? siang. Kedengeran? Halo Bu Feby, apa kabar Bu? Baik, sehat semua. Sehat, semangat ya Bu pasti hari ini ya. Semangat sekali. Oke, semoga semangatnya Bu Feby tertular nih ke partner-partner kita yang hadir pada siang hari ini. Oke, Amin. without any further ado, langsung aja kita mulai kepada Ibu Feby untuk waktu saya persilakan. Terima kasih, Rio. Oke, selamat siang Bapak Ibu partner. Terima kasih telah menyediakan waktu di tengah kesibukannya pasti hari ini. Boleh ikut join nih di acara webinar Partner Update. Sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat Bapak Ibu yang menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan nikmat dan kebahagiaan di bulan Ramadan ini untuk kita semua ya. Amin. Oke, sebagai pembuka saya akan sedikit sharing mengenai kondisi ekonomi secara general di kuartal 1 2022 ini dan apa sih sebenarnya next action plan yang akan kita lakukan untuk memaksimalkan pertumbuhan di tahun 2022. Boleh slide-nya? Oke.
pertumbuhan ekonomi gitu ya. Kalau kita ngomongin pertumbuhan ekonomi ini rasanya agak-agak mixed feelings gitu. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia sebenarnya di kuartal 1 2022 ini menunjukkan sinyal yang sangat baik, positif sekali gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi kita dari tahun 2020 gitu ya, kita minus 2,1%. Di 2021 kita kembali positif 4,5%, dan diperkirakan di 2022 ini pemerintah kita pertumbuhan ekonomi akan ada di sekitar 4 sampai 5,5%. Dan ini artinya apa sih sebenarnya untuk kita para pelaku bisnis gitu ya? Ini sebenarnya kita akan kembali seperti tahun 2019 di mana ekonomi akan kembali normal. Walaupun kita tahu awal tahun ini di bulan Februari tepatnya ya, badai Omikron kembali masuk dan cukup berdampak signifikan kepada para klien kita. Nah, jurnalnya sendiri seperti apa di kuartal 1 2022 gitu ya. Kalau Bapak Ibu lihat di grafik yang di kiri bawah, jurnal sendiri juga mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Dari kita mulai bertumbuh itu dari semester 2 tahun lalu, kalau Bapak Ibu lihat grafik itu kita mulai naik di start di bulan Agustus tahun lalu, sampai ke Januari kita mencapai pencapaian yang tertinggi, dan walaupun di Februari kita sedikit turun karena Omikron gitu ya, karena banyak sekali klien kita yang lumayan kena ke impact karena dari pandemik, tapi kita bisa bounce back balik di bulan Maret. Jurnal sendiri secara grow pertumbuhan itu kalau dibandingkan dengan kuartal 1 tahun lalu itu kita grow plus 21%. Jika dibandingkan di kuartal 4 tahun lalu kita masih grow 13%. Jadi kondisi ini sangat bagi jurnal ini menunjukkan sinyal yang sangat positif align dengan kondisi ekonomi Indonesia. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah apakah kondisi ini tuh sudah benar-benar akan baik, stabil gitu ya selama tahun 2022. Saya sedikit mengutip dari artikel nih dari Ibu Sri Mulyani gitu ya. Beliau mengatakan bahwa tahun ini tuh tahun yang sangat sulit untuk diprediksi gitu karena banyak sekali faktor ketidakpastian. Dan salah satu faktor kunci kita bisa bertahan adalah dengan tergantung pada pengendalian COVID pemerintah dan juga pembenahan fundamental. Di sini Ibu Sri Mulyani ada sedikit meng-highlight mengenai pembenahan infrastruktur melalui digital transformation untuk mendorong produktivitas dunia usaha dan juga industri. Boleh next? Oke, seperti tadi diinfokan gitu ya, Ibu Sri Mulyani sudah sempat mention mengenai pentingnya fokus untuk pembenahan infrastruktur, terutama melalui digital transformasi untuk mendukung produktivitas. Nah, hal ini juga dijadikan gitu ya highlight topik pertemuan G20. Nah, kita tahu sendiri ya, kemarin G20 udah ada pembukaan di Jakarta, di mana ini akan menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu siap melakukan digital transformation. Nah, paralel sebenarnya pemerintah kita udah melakukan apa sih gitu ya. Di sini saya coba kutip beberapa inisiatif yang pemerintah sudah lakukan. Sebenarnya kita punya landscape itu udah siap belum sih kalau kita bilang kita mau pindah nih ke era digital, di mana di 2025 asumsinya katanya 80% industri di Indonesia itu sudah mengadopsi digital system. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gitu ya, saat ini kita sudah pemerintah punya program yang namanya 100 Smart Cities. Ini 100 kota pintar. Kota pintar ini apa gitu ya? Kota pintar adalah kota-kota cerdas yang akan menggunakan sistem teknologi informasi dalam tata kelola kota. Terus juga sudah banyak pertumbuhan startup terutama yang di bidang teknologi ya. Saya Bapak Ibu sudah pasti tahu ya. Kita punya banyak startup teknologi yang bermunculan, memang karena itu juga di-influence oleh pemerintah untuk investor ini banyak masuk ke Indonesia. Oke, boleh next. Oke, pertanyaan berikutnya lagi adalah apa sih benefit sama challenge kalau kita mau melakukan digital transformasi? Terkadang saya agak kesulitan. Kita sebagai agen perubahan itu ketika ketemu klien sulit sekali untuk meyakinkan klien arti pentingnya dari digital transformasi. Benefitnya sudah sangat banyak gitu ya. Ini saya ada kutip beberapa research dari suatu badan research di Indonesia. Perusahaan-perusahaan yang mengadopsi digital transformasi
dia sendiri itu mengalami efisiensi sebanyak 40%. Jadi peningkatan efisiensi. Dan juga cost gitu ya. Efisiensi bukan hanya dari sisi cost tapi juga dalam sisi waktu, dalam sisi human resource, dan impact-nya itu sangat positif untuk usaha atau industri tertentu. Kalau dikatakan suatu industri atau bisnis itu sudah bagus nih digital bisnisnya, apa sih indikatornya gitu ya? Jadi saya highlight ada 3 di sini. Kalau ternyata perusahaan itu sudah benar-benar bagus mengadopsi, yang pasti mereka akan lebih produktif dalam hal pekerjaannya, dalam melakukan tugas sehari-hari gitu ya, tidak lagi terlalu banyak manual works yang memakan banyak cost. Bapak Ibu tahu ya kalau seandainya terutama yang bergerak di bidang konsultan gitu ya, kita sangat bekerja mengandalkan orang untuk menginput data misalnya, atau memeriksa laporan yang wah datanya aja mungkin paper based gitu. Nah itu akan sangat banyak memakan waktu dan juga cost untuk dari sisi workernya. Nah challenge-nya apa gitu? Kadang saya juga menghadapi klien yang sulit sekali untuk berubah gitu karena ketika kita kerucutin gitu, listennya kenapa sih seseorang ini suatu usaha itu berubahnya itu susah sekali. Yang pertama adalah competing dengan prioritas. Banyak sekali prioritas yang harus diangkat sehingga digital transformasi ini menjadi tidak lagi jadi prioritas untuk usahanya. Dan juga familiarity dengan digital. Jadi karena banyak sekali pengusaha-pengusaha atau klien atau entrepreneur kita yang mungkin belum melek digitalnya itu masih sangat terbatas gitu ya. Biasanya itu penerusnya generasi kedua, generasi ketiga yang lebih melek sehingga usahanya itu sudah mulai bertransformasi ketika mereka sudah turun ke generasi selanjutnya. Oke, boleh next. Melihat opportunity dan tren digital transformasi yang terjadi di saat ini gitu, terutama di Indonesia, Mekari juga terus melengkapi dirinya untuk mensupport para UMKM di Indonesia untuk bertransformasi. Kami ada sedikit video untuk memperkenalkan logo baru Mekari yang semakin menyatu dengan semangat untuk memberikan pelayanan yang lebih lengkap di berbagai lini kegiatan. Boleh silakan diputar videonya. Oke, gimana Bapak Ibu? Lumayan cukup oke nggak logo baru Mekari gitu ya? Dan juga tadi mungkin memperkenalkan beberapa logo dari lini produk kami yang baru gitu ya. Ada mungkin Bapak Ibu belum familiar dengan Mekari Pay, Talenta, ataupun Klik Pajak, Mekari University gitu ya. Pada kesempatan hari ini kami akan juga mempresentasikan beberapa produk kami secara lebih detail. Nanti mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau ingin eksplor lebih lanjut mengenai beberapa produk Mekari yang baru, bisa langsung disampaikan pada sesi hari ini. Boleh next? Oke, nah ini secara summary, mungkin ini ya Bapak Ibu bisa lihat ya logo baru Mekari beserta dengan lini produk kami yang baru. Mekari sebagai perusahaan teknologi terus mensupport UMKM di Indonesia dengan berbagai produknya yang didesain khusus untuk kebutuhan market di Indonesia. Memperkenalkan produk Mekari mungkin yang sudah familiar
ini salah Baby. Halo, tes. Iya, Bu Feby. Tadi Sudah ada ya? kendala sedikit sepertinya. Iya. Oke, sip. Lanjut ya. Boleh. Iya, Jadi silakan dilanjutkan. selanjutnya ada Mekari Kontak dan ada Mekari University. Nah, nanti Bapak Ibu seperti sudah di-share tadi agenda hari ini, kita akan mendengarkan lebih banyak nih mengenai talenta dan juga Mekari Flag dan Mekari Pay. Boleh next? Oke. Oke, itu sedikit pembukaan dari saya. Together we are stronger, together for a better future. Kita mengajak semua partner yang ada di sini untuk kita berkolaborasi bareng nih di tahun 2022. Kalau tadi angka semua prediksi mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun yang jauh lebih cerah dari 2 tahun sebelumnya ya. Semoga kita bisa bertumbuh bareng untuk mensupport para UMKM di Indonesia agar naik kelas supaya mereka bisa menjadi agen-agen perubahan dan digital transformation. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Feby untuk kata sambutannya. Semoga apa yang tadi Bu Feby presentasikan bisa menambah insight Bapak Ibu yang join pada siang hari ini, dan juga semoga semua yang Mekari hadirkan bisa berdampak positif bagi kemajuan kita semua. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi jurnal product update yang akan dibawakan oleh Adinda Dwi selaku partner sukses dari jurnal. Halo Adinda, sudah standby? Ya, udah terdengar? Oke, sudah terdengar. Apa kabar Adinda? Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Siap. Dan saya ingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang apabila memiliki pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan pada saat sesi berlangsung, bisa langsung drop aja pertanyaannya di kolom Q&A, nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A berlangsung. Oke, kepada Adinda untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, thank you Rio untuk kesempatannya. Saya coba share layar saya dulu ya. Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, ya. Selamat siang Bapak dan Ibu partner jurnal. Selamat menjalankan ibadah puasa. Tidak terasa ya, ini sudah pertengahan Ramadan, sudah puasa hari ke-18 nih. Semoga Bapak dan Ibu yang menjalankan puasa pada tahun ini dapat lancar ya, sampai dengan hari kemenangan tiba. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Adinda Dwi Pangestu, saya dari tim Partner Success Journal. Pada kesempatan siang hari ini, saya akan menginformasikan terkait dengan produk update selama periode Oktober 2021 sampai dengan Maret 2022. Nah, saya langsung aja. Nah, di bulan Oktober 2021 kita ada rilis fitur ya terkait dengan tagging rules. Nah, fungsinya apa sih terkait dengan tagging rules ini? Jadi di sini pada saat Bapak dan Ibu buat transaksi terkait dengan sales invoice, nah Bapak dan Ibu nggak usah khawatir lagi nih kelupaan untuk input nama taggingnya. Nah, di sini kita bisa buat aturan berdasarkan email ataupun nama user ataupun tagging yang pengen kita custom. Nanti bisa ditentukan ya dengan tipe transaksinya tadi sales invoice atau sales yang lainnya. Jadi di sini nanti otomatis akan terbentuk si tagging yang sudah kita buat. Nah, lalu berikutnya di November 2021 kita juga sudah rilis nih terkait dengan fitur cash link. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di menu kas dan bank, di sini kita tambahkan ya landing page untuk cash link. Jadi harapannya untuk memudahkan nih user kita untuk menggunakan cash link. Jadi Bapak dan Ibu yang memang belum tahu cash link apa, ini bisa langsung koneksikan saja cash link-nya di menu kas dan bank. Lalu di Desember 2021 ini kita ada update untuk nomor transaksi. Jadi kalau biasanya Bapak dan Ibu buat transaksi gitu ya, ada perubahan nih di tanggal tertentu. Nah, di sini kita bisa sesuaikan juga nomornya supaya berurutan.
gitu ya. Nah, ini sudah bisa untuk custom nomor transaksi di penyesuaian stok dan juga untuk transfer gudang. Lalu lanjut di Desember 2021 dengan tampilan baru nih di GL atau General Ledger. Nah, tampilan baru ini harapannya juga memudahkan ya Bapak dan Ibu untuk mengekspor data supaya lebih cepat. Oke, lanjut. Di Desember juga ini kita ada pembaruan untuk menu dashboard. Jadi kalau biasanya ya Bapak dan Ibu login ke jurnal itu kan biasanya loading ya untuk di menu dashboard. Nah, di sini kita sekarang munculkan tombol update supaya saat Bapak dan Ibu login itu dashboardnya tidak memakan waktu untuk loading. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh butuh data di dashboard, ini bisa klik update saja di menu dashboard-nya. Seperti ini ya. Oke, lalu di Januari 2022, ini kita ada pembaruan untuk report. Jadi untuk tampilannya nih, untuk 4 jenis report di balance sheet, trial balance, ringkasan bisnis, ataupun di cash flow. Nah, kita ada menu untuk filter reportnya. Jadi Bapak dan Ibu saat generate report, nah ini harus klik filter dulu ya, supaya bisa menghasilkan datanya. Nah, fungsinya buat apa sih? Tadi untuk mengurangi loading saat Bapak dan Ibu melihat reportnya. Oke, lanjut. Di Februari, ini terkait dengan approval. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan approval ya dari jurnal mobile. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa install aja jurnal mobile di iOS ataupun di Android dengan versi yang terupdate. Nanti kita bisa lakukan approval untuk transaksi penjualan, pembelian, atau biaya dari handphone. Oke, di Februari juga terkait dengan tutup buku. Ini juga beberapa kali pernah terjadi ya saat kita sudah tutup buku, lalu masih terjadi pergerakan data. Nah, untuk ini kita memberikan action nih saat Bapak dan Ibu ingin melakukan tutup buku, Bapak dan Ibu harus memastikan apakah transaksi yang ada di jurnal itu sudah terkalkulasi dengan sempurna. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mengklik dulu ya transaksinya apakah sudah fix. Jika sudah fix, nah kita bisa lanjutkan untuk tutup bukunya di jurnal. Harapannya supaya tidak ada pergerakan data lagi tadi setelah tutup buku. Oke, lanjut untuk di Februari ini juga terkait dengan multi-layer approval dengan rekonsiliasi. Jadi kalau sebelumnya saat kita aktifkan multi-layer approval, itu Bapak dan Ibu kan tidak bisa buat transaksi di menu rekonsiliasi bank. Nah, tapi saat ini kita sudah aktifkan. Jadi saat multi-layer approval-nya aktif, Bapak dan Ibu itu sudah bisa buat transaksi di rekonsiliasi. Ini nanti bisa dicoba. Lalu untuk di Februari terkait dengan fitur Proforma Invoice. Nah, kalau sebelumnya kan Proforma Invoice itu untuk paket Enterprise Plus sudah ada di Sales Invoice ya. Nah, saat ini kita sudah bisa lakukan dari modul Sales Order. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu butuh untuk pembayaran sebagian atau pembayaran DP, bisa buat proforma invoice-nya dari sales order. Oke, lanjut masih di Februari, ini terkait dengan tag kategori. Nah, jadi di sini kita ada fitur nih untuk tag kategori. Fungsinya buat apa sih si tag kategori ini? Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tagging gitu ya banyak di jurnal, nah kita bisa kelompokin nih nama taggingnya berdasarkan si kategorinya. Jadi harapannya nanti semua user bisa tahu, oh fungsi dari si tagging ini tuh untuk apa sih? Nanti kelihatan di kategori tag-nya. Lalu terkait dengan tag kategori juga, nah di sini kita munculkan juga nih filternya di report PNL ya. Jadi nanti Bapak dan Ibu juga bisa membandingkan si tag kategori tadi. Nah, ini bisa dilihat juga ya, ada compare-nya by tag kategori. Oke,
Di bulan Maret, ini yang terbaru juga, kita ada terkait dengan new VAT rate. Jadi per 1 April ya, yang kita tahu ada perubahan tarif PPN dari 10% menjadi 11%. Nah, di jurnal kita juga memberitahukan kepada user kita untuk mengupdate nih tarifnya. Untuk pengguna lama bisa mengupdate di menu daftar pajak, lalu buat ya tarif barunya 11%. Lalu untuk pengguna baru, ini bisa otomatis ya terupdate untuk tarif si 11% ya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah buat lagi tarif yang 11%. Oke, lanjut. Nah, masih relate juga nih sama VAT. Jadi kalau tadi Bapak dan Ibu pengguna jurnal yang lama gitu ya, terus ada perubahan tarif. Nah, kita mau update juga nih untuk di produknya dari sisi pajak penjualan atau pajak pembelian dari masing-masing produk. Nah, di jurnal kita udah tambahkan nih kolom untuk Bapak dan Ibu bisa ekspor produk mana aja sih yang pajaknya masih menggunakan tarif lama atau tarif baru. Nah, ini kita tambahkan ya, untuk kolomnya bisa dipilih. Oke, lalu di bulan Maret juga untuk produk bundle, nah di sini kita tambahkan fitur untuk warning box. Jadi kalau misalnya produk di dalam produk bundle itu terdapat stok yang tidak cukup saat membuat penjualan atau membuat pengiriman barang. Nah, ini akan muncul warning box-nya seperti gambar di Zoom ini ya. Nah, nanti kelihatan nih komponennya yang mana, pada tanggal berapa stoknya tidak cukup. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengecek kembali, oh produk ini ternyata tidak cukup untuk dijual. Oke, lalu yang terakhir ini terkait dengan multi-layer approval di fitur sales. Jadi untuk sebelumnya kan di Enterprise Plus itu multi-layer hanya bisa untuk tipe transaksi purchase and expense ya. Nah, tapi saat ini untuk pengguna baru Enterprise Plus ini sudah otomatis ya, multi-layer-nya sudah bisa digunakan untuk tipe sales transaction. Nah, tapi untuk pengguna lama, kalau misalnya mau diaktifkan untuk multi-layer ini, bisa request aja ke kita, nanti kita bantu untuk aktifkan si fiturnya. Oke, paling itu saja informasi terkait dengan produk update. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, boleh ketik ya di kolom Q&A, nanti kita akan bahas pada sesi tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan ke Rio. Terima kasih. Terima kasih ya Dinda untuk jurnal produk update-nya. Semoga Bapak Ibu partner-partner sekalian ini semakin terupdate lagi dengan fitur-fitur jurnal yang tadi dijelaskan oleh Adinda ya. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu akan dilanjutkan dengan sesi sosialisasi talenta starter. Jadi untuk partner-partner jurnal sekalian mungkin selama ini pasti udah tahu ya produk talenta itu untuk HR software management. Nah, namun dari talenta ini ada yang terbaru nih, namanya talenta starter, yang akan dibawakan oleh Ibu Vivi Wijaya selaku Senior Implementation Specialist dari Talenta. Halo Kak Vivi. Halo, siang Rio. Iya, apa kabar Kak Vivi? Baik-baik. Oke, suara terdengar jelas ya suara saya ya? Ya, jelas. Suara saya jelas juga ya, Rio ya? Jelas, Kak Oke. Vivi. Oke, tanpa berlama-lama lagi kepada Kak Vivi untuk waktu dan layarnya saya persilakan. Oke, terima kasih Rio. Saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu. Screen-nya udah kelihatan? Sudah. Oke, sebentar. Oke, jadi selamat siang Bapak Ibu partner. Jadi perkenalkan dulu saya Vivi dari tim Talenta. Jadi seperti yang sudah dijelasin sama Pak Rio juga, jadi di Mekari itu ada beberapa produk selain jurnal, kita juga ada Talenta. Nah, mungkin Bapak Ibu juga udah familiar nih sama Talenta. Biasanya kan itu HR, mulai dari absensi, jadwal kerja, overtime, sampai perhitungan gaji dan pembayaran gajinya. Nah, ini kita ada yang lebih simpel lagi dari Talenta itu. Ini produk terbaru dari Talenta, yaitu Talenta Starter. Kalau Talenta Starter ini lebih untuk memanage data absensi, serta kita bantu untuk perhitungan, serta kita bantu untuk transfer gajinya.
Jadi kita bantu untuk merecord data absensi serta transfer gaji dari talenta. Nah, detailnya seperti apa, Bapak Ibu bisa dengerin presentasi dari saya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom chat box ya. Jadi di Talenta Starter ini, peranan kita yang lebih utama yaitu kelola absensi secara real time dan transfer gaji dalam hitungan menit. Nah, saya bahas satu persatu dari kelola absensinya dulu. Jadi untuk kelola absensi ini ada beberapa poin yang bisa kita berikan dari Talenta Starter, yaitu yang pertama memonitor kehadiran secara real time. Jadi nanti nih kalau misalnya ada Bapak Ibu kliennya yang butuh aplikasi yang saya nggak perlu hitungan payroll-nya, tapi saya butuh tahu karyawan itu masuknya jam berapa, pulangnya jam berapa, dan mereka itu boleh kerja di mana aja. Yang penting saya tahu nih lokasinya di mana. Nah ini bisa Bapak Ibu bisa jelasin Talenta Starter. Karena kita di Talenta Starter ini bisa merecord kehadiran karyawan, serta bisa merecord juga lokasi serta selfie mereka di mana saja, seperti itu. Selanjutnya, kita juga bisa atur jadwal kerja sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya klien-klien Bapak Ibu jadwal kerjanya lebih dari satu, misalnya ada yang shift pagi, shift siang, atau shift sore, ataupun dia selalu berubah-ubah jadwal kerjanya. Nah, ini juga bisa dikelola di Talenta Starter ini. Jadi nanti tinggal ditentuin aja jadwal kerja setiap karyawan itu seperti apa. Dan langsung nanti setiap karyawan langsung tahu jadwal kerjanya di hari Senin apa, Selasa apa, dan mereka juga bisa request perubahan jadwal kerja tersebut. Oke, untuk poin yang ketiga, kita bisa record data absensi yang akurat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, selain bisa check-in dan check-out, artinya selain bisa absen masuk dan absen pulang, Talenta Starter ini juga bisa merecord muka si yang absen. Jadi kalau misalnya karyawan itu absen, kita bisa validasi kalau mereka itu harus selfie dulu, baru absensinya masuk ke sistem, supaya owner-nya atau atasannya itu bisa tahu nih, mereka benar-benar selfie dengan wajah mereka dan di lokasi yang udah kita tentukan. Selain identifikasi wajah, kita juga bisa cek GPS lokasi karyawan itu di mana. Dan kita juga bisa tentuin nih, karyawan itu cuma bisa absen di titik tertentu. Misalnya klien Bapak Ibu tuh cuma butuh karyawan itu boleh absennya di kantor aja, di luar kantor nggak boleh absen. Nah, itu bisa diakomodir di Talenta Starter ini. Jadi nanti tinggal disetting lokasi di mana saja yang karyawan harus absen. Di luar lokasi itu mereka tidak bisa absen. Itu kita bisa validasi. Nah, terakhir di absensi ini kita juga bisa aksesnya via mobile. Jadi nggak perlu kayak buka laptop, login via laptop, tapi semua bisa diakses via handphone. Jadi nanti karyawan tinggal download aja aplikasi Talenta dan login di aplikasi tersebut. Nah, dari handphone itu mereka sudah bisa mengakses semua fitur Talenta, mulai dari absensi, kalau misalnya ada cuti bisa request cuti, kalau ada lembur bisa request lembur, sampai nanti mereka bisa melihat payslip mereka via handphone tersebut. Kayak gitu. Nah, ini untuk yang absensi. Selanjutnya, untuk yang perhitungan payroll serta pembayaran payroll, kita ada beberapa fitur yang bisa kita bantu juga. Yang pertama, yaitu meminimalisir kesalahan perhitungan data payroll. Jadi seperti yang saya bilang tadi, untuk Talenta Starter ini kita tidak bantu perhitungan payroll-nya. Nah, tapi kita bisa bantu keluarin report-report yang biasa dibutuhkan untuk perhitungan payroll. Biasanya butuh report data absensi, butuh report overtime, misalnya karyawan itu lemburnya berapa jam, atau kita juga bisa keluarin report karyawan itu cutinya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, report itu semuanya bisa kita akomodir di Talenta Starter ini. Selanjutnya, selain report, kita juga bisa mempermudah mengenai fleksibilitas kelola penggajian karyawan. Nah, nanti nih setelah nanti klien Bapak Ibu proses gaji di luar Talenta, data gaji tersebut mereka bisa import ke Talenta untuk Talenta bantu transferin ke rekening karyawan. Jadi klien-kliennya tidak perlu transfer ke karyawan satu persatu lagi, cukup mereka import data payroll dan langsung transfer ke virtual account Talenta total yang harus ditransferkan. Nah, nanti di tanggal yang sudah ditentukan oleh klien Bapak Ibu, Talenta yang disbursin gajinya. Jadi nanti diimpor tuh karyawan A gajinya 5 juta, karyawan B gajinya 6 juta. Gaji-gaji ini harus ditransfer nanti di tanggal 30 April misalnya kayak gitu. Nah, nanti di tanggal 30 April Talenta yang transferin gaji-gaji karyawan tersebut kayak gitu.
Selanjutnya, setelah nanti ditransfer, karyawan pun bisa langsung melihat payslip-nya dari Talenta. Jadi slip gajinya itu tidak perlu lagi dikirim via email atau di print di kertas, tapi karyawan bisa lihat slip gajinya itu via handphone. Jadi nggak perlu lagi tuh dicetak manual ataupun dikirim via email. Jadi via handphone langsung bisa diakses untuk slip gaji karyawan itu secara transparan. Selanjutnya yang terakhir, kita juga ada fitur terbaru namanya EWA. EWA ini kita tujuannya untuk mendukung kesehatan finansial karyawan. Jadi fitur ini itu memungkinkan karyawan mengakses gaji lebih awal untuk kebutuhan darurat. EWA itu kepanjangannya Earth Wages Access. Jadi kita kasih saldo dulu nih ke setiap karyawan Bapak Ibu. Nah nantinya di akhir bulan ketika Bapak Ibu transfer gajinya ke Talenta, Talenta baru potong saldo yang sudah dipakai oleh karyawan itu tadi. Untuk EWA seperti itu konsepnya. Oke. Selanjutnya, mungkin saya bisa simpulin beberapa poin yang bisa dipakai di Talenta Starter ini. Jadi yang pertama, kita ada attendance. Attendance itu lebih ke manajemen cuti dan lembur, seperti yang saya bilang tadi. Jadi karyawan bisa request cuti, bisa lihat balance cutinya berapa, serta mereka bisa request lembur. Tujuannya untuk nanti perhitungan lembur di luar sistem Talenta. Selanjutnya, karyawan juga bisa absen online dari mobile. Jadi mereka tidak perlu harus datang ke kantor fingerprint, tapi mereka bisa langsung download aplikasi Talenta dan absen menggunakan fitur tersebut. Selanjutnya, yang ketiga juga bisa pengelolaan jadwal kerja. Jadi jadwal kerja karyawan itu berbeda-beda, itu bisa diakomodir di Talenta. Gitu. Selanjutnya untuk payroll, kita bisa memanajemen distribusi gaji, yang tadi saya bilang juga, jadi nanti setiap karyawan Talenta yang bantu transferin gajinya. Jadi klien Bapak Ibu cukup transfer total gajinya berapa, tapi detail setiap karyawan kita yang transferin. Kemudian slip gaji juga bisa diakses via mobile tanpa harus dikirim via email ataupun dicetak secara manual. Selanjutnya laporan penggajian juga lengkap. Jadi kalau misalnya klien Bapak Ibu butuh nih gaji pokoknya berapa, tunjangannya berapa, kalau misalnya pajaknya berapa, itu kita bisa mengakomodir semua reportnya berdasarkan data yang sudah diupload ke Talenta nantinya. Seperti itu. Selanjutnya, selain attendance dan payroll, ada beberapa fitur lagi yang bisa kita berikan di Talenta Starter, yaitu sistem data terotomatis. Jadi nanti seluruh data karyawan, datanya itu tersentralisasi di Talenta. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu nih nomor handphone karyawan berapa, emailnya apa, serta status kepegawaiannya apa, dan lain sebagainya, itu semua bisa diakses di data Talenta ini. Kemudian akses datanya pun secara real time. Jadi kalau misalnya karyawan itu check-in jam segini, jam sekarang, nah nanti di Talenta langsung otomatis masuk di jam segitu. Kemudian kalau approval pengajuannya itu juga bisa diakses di Talenta. Jadi nanti kalau karyawan mengajukan cuti, mengajukan lembur, itu nanti tinggal bisa di-approve via handphone juga. Jadi bisa diakses via handphone dan terotomatisasi. Selanjutnya, rekap dan potongan payroll juga secara otomatis diberikan dari Talenta report-reportnya, seperti itu. Kemudian, rekap potongan otomatis menggunakan EWA ke payroll, seperti yang tadi saya bilang. Jadi ketika karyawan itu menggunakan saldo awal di fitur yang EWA ini, nanti ketika Talenta yang transferin gajinya akan otomatis terpotong. Jadi klien Bapak Ibu nggak usah hitung manual lagi nih, dia udah pakai saldo berapa, jadi yang harus transfer gaji ke Talenta berapa. Itu nggak perlu dihitung secara manual, karena semua perhitungannya sudah terhitung otomatis dari Talenta. Selanjutnya, untuk administrasi mandiri karyawan juga bisa diakomodir. Jadi yang tadi saya bilang, karyawan bisa request cuti, request lembur, request perubahan jadwal kerja, semuanya bisa diakomodir di Talenta. Selain request, mereka juga bisa langsung lihat saldo existing mereka. Jadi kalau misalnya karyawan mau tahu nih, sisa saldo mereka berapa ya, kayak gitu. Nah, itu bisa langsung diakses dari Talenta juga. Kemudian tadi juga payslip mereka bisa akses dari Talenta, serta mereka juga bisa akses gaji lebih awal dengan menggunakan fitur EWA yang tadi saya bilang. Untuk detail EWA-nya nanti akan dibantu dijelasin di next sesi ya. Jadi saya bantu untuk demo produk dari Talentanya aja. Selanjutnya yang poin terakhir, saya akan demo produk mengenai fitur-fitur apa saja yang bisa diakses di Talenta. Oke, bentar, saya izin share screen lagi.
Bentar ya, saya share screen. Soalnya kan saya mau demo untuk aplikasi mobile, jadi saya share screen untuk aplikasi mobile-nya. Saya makin... bentar ya. Maaf Kak Vivi untuk suaranya. Oh ya, sorry. Oke, Oke. jadi Terima untuk kasih. nanti akses Talenta, kalian Bapak Ibu tinggal download aja aplikasi Talentanya via Google Play atau App Store, cari aja Talenta, kemudian nanti tinggal login aja nih. Misalnya, sorry, saya masukin dulu password loginnya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini fitur yang nanti bisa diakses oleh karyawan. Seperti yang saya bilang tadi, nanti karyawan bisa langsung absen menggunakan fitur Talenta. Cara absennya, nanti mereka tinggal klik aja nih yang live attendance. Jadi di absensi ini ada dua. Yang pertama live attendance yang di kanan yang atas sama attendance yang di bawah. Bedanya kalau yang live attendance itu karyawan bisa absen secara real time. Jadi kalau misalnya dia absen sekarang nih jam 2.47 itu langsung masuk jamnya. Nanti tinggal diklik aja yang live attendance, kemudian tinggal clock in untuk absen masuk atau clock out untuk absen pulang. Oke, di sini juga langsung kelihatan jadwal kerja mereka pada hari itu apa. Di contoh dummy saya, misalnya karyawan itu jadwal kerja jam 9 sampai jam 6. Kemudian nanti tinggal clock in, nah nanti kedetek langsung lokasi karyawan itu di mana, serta nanti kalau misalnya diharuskan untuk selfie, karyawan pun tinggal take a foto. Jadi nanti mereka tinggal take a foto dan nanti langsung diarahkan ke selfie. Jadi mereka tidak bisa kayak ngambil foto dari galeri, jadi langsung minta foto selfie pada saat itu juga. Nanti tinggal klik login, jadi nanti langsung ke record nih clock in-nya jam berapa. Nanti ketika sudah pulang, nanti tinggal clock out aja untuk absen pulangnya. Seperti itu. Selanjutnya, di sini juga ada attendance. Kalau attendance ini lebih ke request absensi kalau misalnya mereka lupa untuk live attendance. Kalau live attendance kan real time langsung masuk saat itu juga. Kalau attendance ini mereka bisa request kapan mereka mau melengkapi absensinya. Misalnya nih, karyawan itu lupa untuk absensi hari ini live attendance. Besoknya mereka baru ingat, oh iya kemarin saya lupa live attendance. Nah, mereka tetap bisa melengkapi kehadiran pada hari itu dengan cara request attendance. Di mana request attendance ini tetap mereka nanti pakai approval, baru absensinya masuk ke sistem Talenta. Cara request-nya tinggal klik aja request attendance, nanti tinggal pilih kapan mereka mau melengkapi absensinya, misalnya untuk absensi tanggal kemarin, tanggal 19. Ya udah di-submit, kemudian tinggal dimasukin clock in-nya jam berapa atau clock out-nya jam berapa, seperti itu. Nanti tinggal dilakukan, tinggal diklik request-nya. Request. Gitu. Oke, selain itu juga di mobile ini langsung ke record absensi pada tanggal berapa aja yang kosong dan tanggal berapa aja yang isi. Misalnya kayak gini, kalau yang strip-strip itu artinya karyawan belum absensi. Misalnya kayak 1 April, 4 April itu nggak absen. Kalau 8 April contohnya ini absen nih jam 9 pulang jam 10 kayak gitu. Langsung kelihatan semua absensi karyawan secara real time di aplikasi Talenta mobile-nya. Oke, itu untuk absensi. Kemudian untuk time off juga sama, time off sama overtime. Kalau time off cuti, overtime lembur. Jadi nanti kalau misalnya karyawan mau request, tinggal klik aja time off, nanti kelihatan sisa balance-nya ada berapa. Kemudian mereka tinggal request time off, masukin nih mau ngajuin cuti apa, apakah cuti tahunan, sakit, kitanan, dan lain sebagainya. Kapan cutinya, gitu. Misalnya 21 sama 22, ya udah tinggal diklik aja 21, dua-duanya juga. Nanti di kesubmitnya tanggal 21 sampai tanggal 22. Kemudian kalau misalnya mau upload file, tinggal masukin filenya, kemudian request. Oke, seperti itu. Untuk overtime juga sama, nanti karyawan itu bisa mengajukan lembur secara mandiri. Mereka tinggal request overtime, tinggal masukin mereka lemburnya berapa jam. Request overtime, kapan mereka lembur. Misalnya besok nih mereka mau lembur tanggal 21, tinggal dimasukin overtime after durasi. After durasi itu artinya mereka lembur berapa jam setelah jam pulang.
Misalnya di sini kelihatannya schedule out-nya jam 6 sore, artinya kalau misalnya kita isi durasinya 2 jam, berarti mereka lembur 2 jam. Harusnya nanti check out-nya jam 8 malam karena mereka lembur 2 jam. Seperti itu. Nanti tinggal di request. Oke, nah itu untuk request-request. Selanjutnya kita juga ada kalender. Kalender ini untuk melihat tanggal merah lah, sama kalau misalnya company ada event, itu juga bisa kelihatan di kalender ini. Atau kalau misalnya mau lihat siapa aja yang lagi cuti dan lain sebagainya, itu juga bisa kelihatan di kalendernya. Event ini yang tanggal merah pemerintah sama tanggal merah perusahaan itu bisa dilihat di kalender. Oke, selanjutnya yang tadi saya bilang, slip gaji juga bisa diakses langsung via handphone. Di sini ada pilihannya My Payslip, tinggal diklik aja. Nanti diminta lagi untuk masukin password supaya lebih aman. Misalnya nih mereka lagi buka talentanya, terus kemudian belum dimatiin. Nah, karyawannya iseng buka talenta karyawan yang lain. Nah, itu ada security tambahan untuk diminta password yang lain supaya bisa akses slip gajinya. Seperti itu. Tinggal dimasukin aja, nanti kelihatan slip gajinya. Basic salary-nya berapa, kalau misalnya ada THR, THR-nya berapa, ada potongan, dan total gaji yang mereka terima berapa. Seperti itu. Oke, slip gaji ini pun nanti bisa di-download. Jadi kalau misalnya mereka butuh download slip gaji untuk keperluan lain, mereka tidak perlu minta ke HR lagi, mereka langsung bisa download di aplikasi Talentanya. Seperti itu. Oke, nah paling terakhir kalau misalnya karyawan itu sebagai atasan, jadi dia itu ada beberapa bawahan yang bisa mereka, jadi ada atasan, ada yang login ini atasan dan mereka yang login ini ada beberapa bawahan. Nah, atasan ini bisa melihat aktivitas si bawahan itu di yang your direct report. Jadi misalnya mau tahu nih siapa yang off hari ini atau siapa yang jam berapa absennya itu bisa kelihatan. Jadi nanti tinggal di view all aja. Kelihatan ini adalah contohnya 4 karyawan ini adalah bawahan dari yang lagi login. Kan loginnya si Rachel, bawahannya ada 4. Kita bisa lihat si 4 karyawan ini aktivitasnya ngapain aja. Saya contohin di data dummy saya ada contoh aktivitas tanggal 14 Maret. Nah, di tanggal 14 Maret si Erlinda nih clock in jam 9 pagi, atau si Ferdi cuti tahunan, si Hansun sakit, si Hari absen dia masuk jam 8 pagi. Nah, itu kelihatan semua aktivitasnya di sini. Seperti itu. Oke, selanjutnya sebagai karyawan kita juga bisa setting. Misalnya mereka belum terbiasa nih pakai Talenta, terus mereka butuh reminder supaya kita tetap ingat absen pagi jam berapa, pulang absen jam berapa. Nah, di Talenta kita juga bisa bikin settingan seperti itu. Jadi seperti bikin reminder harus ingetin karyawan itu absensi. Caranya tinggal dibikin aja di bagian account ini, kita ada beberapa settingan. Settingan yang paling penting yang di sini, reminder clock in atau clock out. Jadi nanti tinggal kita pilih aja mau di reminder setiap jam berapa pada hari apa. Seperti itu. Di sini juga ada beberapa settingan lain, kalau misalnya mau lihat personal info, employment info, semuanya ini bisa kelihatan. Jadi kita bisa lihat info diri kita sendiri yang lagi login. Atau bahasanya, kalau misalnya kan ini saya bahasanya bahasa Inggris, tapi karyawannya itu maunya bahasa Indonesia. Nah, itu kita juga bisa ganti bahasanya di sini. Di bagian bahasa kita tinggal ganti aja mau bahasanya apa. Seperti itu. Oke, selain itu, kalau misalnya yang lagi login ini sebagai approval, mereka juga bisa melakukan approval-nya ini via handphone. Misalnya ada karyawan yang mau cuti, terus yang si Rachel ini harus approve. Nah, mereka bisa approve-nya di menu ini juga. Tinggal pilih aja yang bagian inbox. Kemudian di sini ada namanya need my approval. Tinggal dimasukin. Di sini juga ada notif nih yang butuh approval itu di pengajuan yang mana. Apakah cuti, absensi, lembur, dan lain sebagainya. Di contoh saya, si Rachel ini harus melakukan approval untuk absensi, attendance. Nah, nanti kelihatan di sini pending. Detail pengajuannya juga bisa kelihatan. Gitu. Mereka karyawannya mengajukan absensi pada jam berapa, pulang jam berapa, itu kelihatan semua. Mau di reject ataupun di approve. Seperti itu. Oke, untuk demo produknya kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung dimasukin aja di kolom chat ya, Bapak Ibu. Nanti saya jawab ketika nanti sesi tanya jawabnya. Untuk presentasi dari Talenta Starter kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk waktunya. Selamat siang. Oke, terima kasih Kak Vivi untuk penjelasannya, sangat detail sekali tentang Talenta Starter.
Jadi untuk fitur-fiturnya pun nggak kalah ya dengan Talenta yang reguler. Jadi udah ada udah ada payslip disbursement, attendance, sampai tadi ada yang terbaru, earn wage access atau EWA. Oke, kemudian setelah ini kita akan masuk ke sosialisasi produk Mekariflex yang akan dibawakan oleh Suci Diah selaku Senior Business Development dari Mekariflex. Halo Suci, sudah standby? Halo Rio, siang. Oke, sehat Suci? Sehat-sehat. Oke, Rio gimana kepada Rio? sehat juga dong pastinya dan Oke. harus semangat. Oke, kepada Suci untuk waktu dan layarnya saya persilakan. Oke. Selamat siang Bapak Ibu, nama saya Suci, selaku Senior Business Development dari Mekariflex. Mungkin hari ini saya akan menjelaskan sedikit ya mengenai apa itu Mekariflex dan apa fitur yang ada di dalamnya. Sebelumnya saya coba untuk share screen materinya terlebih dahulu. Oke, sudah muncul ya Rio untuk materinya. Ya, sudah muncul. Oke. Sebelumnya mungkin mau perkenalan sedikit ya. Suci mungkin kalau agak berat di datanya mungkin bisa off cam aja saat present supaya. Oke, tadi ada koneksi. Sorry. Oke, sekarang udah lancar ya. Oke. Sorry ya. Oke, silakan. Oke, jadi apa sih Mekariflex ini? Jadi sebenarnya Mekariflex ini adalah salah satu modul dari Mekari ya. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini udah tadi sempat dijelasin juga di Mekari itu ada Talenta, ada jurnal, ada klik pajak, dan salah satunya ada Mekariflex. Nah, apa sih sebenarnya yang ada di dalam Mekariflex ini? Jadi Mekariflex ini sebetulnya adalah suatu platform untuk manajemen employee benefit. Jadi untuk memanage benefit yang diberikan dari perusahaan ke karyawan, gitu. Nah, untuk sekarang mungkin lebih familiar kalau terkait dengan benefit itu lebih ke benefit yang sifatnya wellness ya, atau sifatnya kesehatan gitu ya untuk karyawan. Bisa berupa asuransi kesehatan, terus medical check up, atau mungkin benefit-benefit lain yang berhubungan dengan wellness itu sendiri. Nah, padahal tuh sebenarnya karyawan kebutuhannya bukan cuman benefit untuk wellness aja nih. Ada beberapa benefit lain yang mungkin dibutuhin oleh karyawan. Salah satunya adalah yaitu akses untuk bisa menggunakan dana darurat. Karena based on research dari 8 dari 10 karyawan di Indonesia itu masih masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya urgent. Contohnya mungkin anaknya sakit gitu ya, butuh berobat, walaupun mungkin bisa direimburse ke kantor. Cuman kan untuk reimburse itu sendiri kita harus pakai uang sendiri dulu gitu ya, baru nanti akan digantiin sama kantor. Nah, kalau lagi akhir bulan mungkin kan uangnya udah agak-agak mepet tuh. Jadi pasti karyawan juga akan kesulitan tuh gimana ya caranya biar bisa dapat uang untuk berobat, bisa dapat dana talangan untuk berobat. Contoh lain mungkin ada beberapa karyawan yang kendaraannya rusak nih. Misalnya motornya rusak, sementara dia tiap hari kerja naik motor itu. Mau diservis tapi balik lagi nih gajiannya masih lama gitu ya. Jadinya kan mereka diundur dulu nih. Padahal harusnya udah bisa servis motor tapi harus diundur dulu. Nah, dari hal-hal tersebut sebenarnya kan kayak berobat itu kan nggak bisa ditunda ya. Harus ya kalau misalkan sakit ya harus berobat gitu. Nah, pasti kan karyawan mikir nih, gimana ya caranya kita bisa dapat dana darurat tapi cepat. Nah, ujung-ujungnya kalau butuh dana cepat, pasti pada lari ke pinjol. Dimana pinjol aja sekarang yang ilegal udah banyak banget, terus bunganya juga udah nggak kira-kira ya. Jadi per hari itu jalan terus gitu bunganya. Nah, jadi ujung-ujungnya mereka pakai pinjol. Nanti
bayar pada saat repayment atau pembayaran pengajuan pinjamannya itu pasti mereka juga agak berat ya, karena itu tadi bunganya agak besar gitu. Nah, kalau dari sisi finansial aja karyawan udah stres gitu ya, udah mumet, itu pasti kan akan berpengaruh ya sama kinerja mereka di kantor. Jadi pasti kerjanya juga nggak fokus, terus udah nggak produktif tuh sampai kantor, masih kepikiran nih gimana nih caranya biar bisa dapat uang untuk berobat anaknya gitu misalnya. Pastikan itu secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh ke kinerja mereka. Dan nggak sedikit juga ada karyawan yang sampai kantor bukannya langsung kerja, tapi malah cari-cari nih, kira-kira bisa pinjam uang kemana ya gitu ya. Akhirnya kan yang harusnya jam kerja dipakai buat fokus kerja, malah cari cara untuk bisa solve financial issue mereka gitu. Nah, dengan adanya insight tersebut dan hasil research tadi, akhirnya kami dari Mekariflex membuat satu fitur yang kita sebut dengan NWH Access atau EWA. Di mana EWA ini adalah satu fitur yang kita bikin tujuannya untuk bantu karyawan ya, supaya kalau karyawan butuh dana urgent, yang untuk kebutuhan yang benar-benar sifatnya urgent, mereka tahu harus reach out kemana gitu. Nah, di fitur EWA ini nantinya karyawan itu bisa mengakses sebagian porsi dari gajinya lebih awal tanpa harus tunggu tanggal gajiannya gitu ya. Jadi kalau tanggal gajian masih seminggu atau 2 minggu lagi dan ada kebutuhan darurat, mereka bisa langsung akses tuh NWH Access atau EWA-nya. Nah, berapa sih besaran yang bisa diakses oleh karyawan? Itu kita batasin di 30% dari gaji mereka gitu. Itu based on OJK juga ya, karena batas amannya itu adalah 30%. Jadi nanti karyawan bisa mengakses 30% gajinya lebih awal. Lalu gimana sih skema untuk EWA ini sebenarnya? Nah, untuk skema EWA ini nantinya karyawan itu akan dapat limit pro rate per hari. Jadi contohnya aja nih, misalnya saya nih ya, misalkan gaji saya 6 juta. Saya dapat 30% dari 6 juta itu sekitar 2 juta gitu ya per bulan. 2 juta itu maksimal yang bisa saya pakai. Dan per harinya saya misalnya dapat limit 100.000. Nah, 100.000 itu nantinya setiap hari akan terakumulasi. Jadi, let's say hari pertama saya dapat 100.000, terus besok akan bertambah nih limit saya jadi 200.000. Lalu lusanya akan bertambah lagi jadi 300.000. Dan itu akan terus menerus terakumulasi sampai dengan menyentuh limit maksimal saya. Yaitu limit maksimal saya tadi adalah 30% atau 2 juta dari gaji pokok saya. Gitu. Jadi saya nggak bisa pakai misalnya saya mau pakai 50% gitu ya. Nah, itu nggak bisa karena cuma dibatasin di 30%. Dan itu pun kalau misalkan limit yang didapatkan misalnya baru 500.000 gitu ya. Ya udah berarti itu hanya 500.000 yang bisa digunakan oleh si karyawan per hari ini gitu, dan besoknya nanti limitnya akan bertambah lagi 100.000. Oke, kemudian terkait deduction ya atau pemotongan. Jadi nantinya dari limit yang bisa diakses oleh karyawan tadi itu kalau misalkan karyawan pakai limitnya, nanti akan ada deduction pada saat penggajian. Jadi let's say saya misalkan tadi limit 2 juta ya, saya pakainya 500.000. Nah, itu nanti otomatis pada saat gajian, gaji saya akan berkurang 500.000. Nah, gimana sih flow untuk deduction-nya? Terkait deduction ini kita punya 2 flow ya untuk pemotongannya. Yang pertama, apabila kliennya sudah menggunakan Talenta atau Talenta Starter, di mana di dalamnya sudah ada fitur payroll disbursement atau penggajian melalui sistem Talenta, itu nanti flow-nya atau alurnya itu akan lebih seamless dan lebih smooth, karena nantinya pada saat disbursement atau distribusi gaji dijalankan oleh sistem Talenta, nanti sistem Talenta akan langsung otomatis potong penggunaannya si karyawan. Jadi di sini
dari internal perusahaan, baik itu HR dan itu finance, kita nggak menambah workload mereka. Jadi HR udah nggak perlu melakukan backup lagi atau melakukan penghitungan ulang, tinggal terima beres aja. Pokoknya nanti karyawan yang pakai otomatis gajinya akan kedidak by system oleh sistem talenta. Dan itu nanti untuk deduction-nya akan diinformasikan juga di dalam payslip yang nanti bisa di-download oleh karyawan di apps Talenta. Gitu. Jadi nanti ada keterangan bahwa ada deduction atau pemotongan untuk penggunaan limit EWA-nya. Seperti itu. Lalu kalau misalkan dari perusahaannya belum bisa menggunakan Talenta atau belum bisa menggunakan payroll disbursement, itu gimana flow-nya? Gitu ya. Pasti itu jadi pertanyaan juga kan di sini, bagaimana pemotongannya kalau tanpa payroll disbursement. Nah, untuk perusahaan-perusahaan yang belum bisa menggunakan fitur disbursement, kita sediakan flow berupa invoicing. Jadi pada saat cut off periode pemakaian earn wage access-nya, which is itu cut off-nya akan kami samakan juga dengan pay cycle dari perusahaan ya. Jadi kalau dari perusahaan cut off-nya 21 ke 20, maka untuk penggunaan EWA-nya juga cut off-nya di 21 ke 20 untuk perusahaan yang belum bisa menggunakan payroll disbursement. Nah, setelah cut off, H+1 kita akan kirimkan report usage atau file deduction, di mana nanti report usage-nya itu bisa digunakan untuk melakukan penghitungan atas gaji karyawan. Jadi nanti dengan menggunakan file report usage yang kami kirimkan, dari HR bisa melakukan penghitungan nih, berapa deduction karyawan atas penggunaan limit EWA-nya. Nah, di hari yang bersamaan kita juga akan kirimkan invoice. Kayak kalau tadi report usage itu sifatnya detail ya. Jadi itu ada keterangan siapa karyawan yang menggunakan limitnya dan berapa nominal yang digunakan. Nah, kalau di invoice itu nanti sifatnya bulk angkanya. Jadi utuh gitu. Kalau misalkan total penggunaan oleh karyawan di perusahaan A itu ada 40 juta gitu ya misalkan untuk EWA-nya, maka nanti di invoice itu akan tertulis juga 40 juta. Nah, nanti dari HR kalau mau tahu 40 juta ini breakdown-nya seperti apa, itu nanti bisa dilihat di dalam report usage. Gitu. Oke, dari invoice yang tadi kita kirimkan, nantinya dari perusahaan harus membayarkan invoice tersebut kepada Mekari dalam jangka waktu 5 hari kerja sejak invoice dikirimkan, atau maksimal itu di tanggal gajiannya. Jadi kalau kita kirim misalkan di tanggal 21 gitu ya, terus tanggal gajiannya masih tanggal 28. Nah itu kita masih kasih jangka waktu sampai tanggal 28 latest untuk pembayaran invoice. Oke, tentunya untuk yang skema invoice ini kita butuh kerjasama juga ya dari HR dan finance, karena kan nantinya dari HR juga harus melakukan rekap dan dari finance juga ada workload tambahan di mana nanti dari finance harus melakukan transfer sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam invoice. Tapi dalam jumlah nominal itu tidak ada perubahan. Jadi contohnya kalau biasanya mungkin salary fund-nya per bulan tuh 200 juta gitu ya. Nah, dengan nantinya membayarkan invoice ke Mekari, itu nominalnya akan tetap 200 juta. Cuman mungkin beda pembagiannya aja. Biasanya mungkin 200 juta langsung terdistribute ke masing-masing rekening karyawan gitu ya. Nah, kalau nanti menggunakan EWA, 200 juta itu mungkin nanti 190 jutanya itu akan ke distribute ke rekening karyawan dan 10 jutanya itu akan mungkin ditransferkan ke Mekari sebagai repayment atas penggunaan limit EWA yang dilakukan oleh karyawan. Oke, ini sekilas untuk tampilan apps-nya. Mungkin untuk tampilan apps-nya saya coba share screen dari handphone aja. Sekalian saya demokan juga.
Oke, untuk tampilan apps-nya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nanti ada nama karyawannya, terus nanti di sini ada limit accessible salary atau limit EWA dari masing-masing karyawan. Kalau kita klik di bagian limitnya, di angka 4,2 juta ini, kita klik, nanti akan keluar detail. Jadi di sini ada detail active balance sebesar 4,2 juta. Nah, active balance ini adalah limit yang bisa digunakan oleh karyawan per hari ini. Jadi maksimalnya yang bisa digunakan adalah 4,2 sekian ini. Jadi kalau mau ngambil atau transaksi 4,5 gitu ya, itu nggak bisa karena maksimalnya di 4299. Kemudian di sini di bawahnya ada cut off, itu per 21 April. Cuman untuk cut off ini kita mengikuti cut off dari masing-masing perusahaan ya. Kalau misalkan tidak menggunakan fitur distribusi gaji talenta. Kemudian di bagian bawah ini ada balance usage sebesar 5,8 juta. Itu adalah limit yang sudah digunakan sebelumnya. Kemudian di sebelah kanan ada maximum balance atau limit maksimum sebesar 5,4 juta. Nah, di sini karyawannya maksimum balance yang bisa digunakan adalah 5,4 juta setiap bulannya untuk karyawan di apps ini. Lalu nanti karyawan juga kalau misalkan mungkin mereka mau tahu ya, saya per hari dapat limitnya tuh berapa sih? Itu nanti bisa langsung scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada tulisan daily earn. Daily earn ini adalah limit yang didapatkan oleh karyawan setiap harinya sampai dengan menyentuh limit maksimalnya. Kemudian apabila mau melihat transaksi dari bulan-bulan sebelumnya, bisa langsung filter dari bulannya aja, bisa pilih bulan mana yang mau dilihat. Nanti akan muncul histori transaksinya seperti top up OVO dan lain-lain. Oke, kemudian saya coba balik ke menu utama ya. Jadi tadi saya sudah menjelaskan untuk limitnya. Nah, terkait dengan limit itu sendiri, nanti karyawan bisa langsung gunakan untuk bertransaksi di dalam apps-nya. Jadi di dalam apps ini kita sediakan jenis transaksi yang beraneka ragam yang bisa karyawan lakukan. Yang pertama kita ada cash out. Cash out ini adalah pencairan limit ke rekening masing-masing. Jadi di sini nanti akan ada nama karyawan dan nomor rekening yang sudah didata sebelumnya. Kemudian untuk melakukan penarikan, tinggal input aja angkanya, mau tarik berapa. Kemudian bisa klik continue. Lalu akan muncul ringkasan transaksi ya. Di sini ada keterangan nomor rekening, nama bank, dan nominal yang akan ditarik, yaitu sebesar 500.000. Kemudian di bagian bawah ini ada disbursement fee sebesar 30.000. Nah, disbursement fee ini adalah admin fee yang akan langsung dipotong pada saat transaksi cash out. Nah, untuk admin fee ini kita kenakan sebesar 2,5% dari transaksi. Jadi kalau misalkan tariknya 500 gitu ya, itu kita akan kenakan 2,5% dari transaksi. Lalu nanti jumlah nominal yang akan diterima di rekening karyawan itu adalah nominal yang mereka tarik langsung dikurangin dengan biaya admin. Jadi nanti mereka akan terima sebesar 470.000. Kalau sudah oke, bisa langsung klik withdraw dan input 6 digit security PIN. Nah, setelah input 6 digit security PIN, nanti akan ada notifikasi bahwa transaksinya itu berhasil. Setelah ada notifikasi bahwa transaksinya berhasil, dananya itu bisa langsung diterima di rekening masing-masing karyawan dalam jangka waktu 1-3 menit. Jadi sifatnya real time. Kalau misalkan karyawan butuhnya tengah malam gitu ya, subuh-subuh, itu mereka tetap bisa langsung bertransaksi gitu dari apps-nya. Kemudian untuk transaksi lain kita ada isi pulsa dan paket data. Jadi untuk isi pulsa dan paket data ini biaya adminnya itu adalah sebesar range-nya ya 1.000 sampai 3.000.
Jadi untuk pembelian pulsa hanya dikenakan 1.000 sampai 3.000 tergantung nominal pembelian pulsanya. Jadi nggak ditambahin fee 2,5% lagi. Fee 2,5% itu hanya untuk penarikan ke rekening. Kemudian untuk pilihan transaksi lain, kita ada token listrik dan pembayaran tagihan listrik. Di sini untuk administrasi fee-nya kita kenakan 2.500 per transaksi. Lalu option transaksi lain, kita ada transaksi untuk pengisian e-wallet juga. Ini ada GoPay, OVO, dan ShopeePay. Untuk admin fee e-wallet ini kita kenakan 2% dari transaksi, minimumnya di angka Rp5.000. Oke, lalu selain transaksi yang tadi, kita juga sediakan voucher-voucher ya dari merchant-merchant yang sudah bekerja sama dengan Makariflex. Gitu. Jadi kalau misalkan butuh untuk beli voucher, nanti karyawan bisa langsung melakukan pembelian voucher. Nah, khusus untuk voucher ini, kita nggak kenakan biaya admin, karena kita kerjasama langsung sama merchant-nya, dan dapat semacam best price lah ya dari masing-masing merchant. Untuk merchant-nya ini kita udah lumayan banyak ya, kayak kita ada merchant untuk Halodoc. Jadi kalau misalkan karyawan butuh untuk PCR atau antigen, mereka bisa langsung purchase voucher Halodoc untuk PCR dan antigen. Terus kita ada voucher buat kacamata juga. Jadi kalau kacamatanya mungkin lensanya rusak, butuh diganti, itu nanti karyawan bisa juga beli voucher untuk penggantian lensanya. Seperti itu. Oke. Next-nya saya lanjut share screen untuk materi yang tadi. Oke, ini ada beberapa klien yang sudah menggunakan fitur NWH Access. Salah satunya ini ada Ninjavan, ada Rata, ada Oma Eli, ada Tokcrypto, kita ada Mangkoku juga, dan masih banyak klien-klien lain. Untuk total usernya sendiri, ini kurang lebih ada 8.000 sampai dengan 10.000 employee yang sudah onboard untuk fitur NWH Access ini. Oke, untuk range of merchant-nya, ini terkait dengan transaksi tadi ya, yang bisa dilakukan di dalam apps. Untuk merchant, transaksi voucher, kita ada Grab, ada GoFood, ada Yellowfeed, Halodoc, Decathlon, dan lain-lain. Kemudian untuk top up, kita ada OVO, ShopeePay, Listrik, GoPay, dan Pulsa. Kemudian untuk cash out, kita juga sediakan langsung tarik limit langsung ke rekening masing-masing karyawan. Oke, untuk fitur Earn Wage Access atau EWA ini sudah bundling juga ya dengan produk Talenta Starter yang tadi dijelaskan oleh Ibu Vivi. Jadi apabila nanti ada perusahaan yang melakukan purchase untuk Talenta Starter, itu nantinya akan otomatis bisa langsung mendapatkan fitur akses untuk fitur Earn Wage Access ini juga. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan partnership yang kami tawarkan juga nih untuk Bapak Ibu yang hadir di sini. Jadi partnership ini adalah berupa referral ya. Jadi apabila Bapak Ibu di sini merefer perusahaan-perusahaan kepada kami untuk menggunakan fitur NWH Access, nanti kami akan memberikan referral fee sebesar 5.000 per employee. Untuk fee-nya ini kita hitung berdasarkan employee yang sudah terregister di fitur EWA. Jadi baru akan dihitung 5.000 per employee itu apabila employee-nya sudah on board atau melakukan login di aplikasi Makariflex. Oke. Mungkin untuk penjelasan Makariflex dari saya cukup sampai di sini. Nanti apabila ada pertanyaan boleh mungkin pada saat sesi Q&A ya Rio ya, atau mungkin bisa di chat box. Ya. Oke, thank you Suci untuk sosialisasi Makariflex-nya. Jadi mungkin untuk Bapak Ibu sekalian partner-partner jurnal yang sedang ada kebutuhan nih untuk kliennya perihal software untuk employees benefit, yang pasti Makariflex ini adalah jawabannya.
Kemudian untuk Bapak Ibu juga yang mau mereferkan Makariflex, nanti bisa langsung kontak ke AE-nya masing-masing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sosialisasi selanjutnya, yaitu Mekari Pay yang merupakan salah satu produk terbaru juga nih dari Mekari. Sudah bersama kita yaitu Deborah Rosabeta selaku Business Development dari Mekari Pay. Halo Debo. Hai Rio, halo. Halo. Apa kabar Debo hari ini? Alhamdulillah sehat sambil Sehat. Halo, mungkin networknya agak bermasalah sedikit. Sekarang Kedengaran gimana, suara Rio? saya? Udah clear sih. Suara saya kedengeran ya, Debo? Jelas kok. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama Jelas. lagi pada Debo untuk waktu dan layarnya saya persilakan. Oke, thank you Rio. Salam kenal semuanya, selamat siang. Saya akan share screen ya, semoga cukup lancar untuk presentasi Mekari Pay saat ini. Semuanya udah berubah ya Rio ya, untuk screen-nya ya? Untuk screen-nya belum muncul sih, Deborah. Untuk slide-nya. Belum ya? Iya. Oke. Oke, sudah muncul Debo slide-nya? Oke. Ya. Oke, thank you. Oke, selamat siang teman-teman semuanya ya. Saya panggil teman-teman aja nih, kayaknya kita semua seangkatan. Jadi di sini saya mau sharing nih tentang Mekari Pay, salah satu inovasi terbaru dari Mekari ya. Yang di mana Mekari Pay ini juga terintegrasi langsung dengan jurnal. Jadi ini adalah salah satu solusi kemudahan pembayaran untuk semua bisnis yang bisa menjadi solusi juga ya untuk teman-teman konsultan di sini. Kenalan dulu ya kita ya. Nama saya Deborah, biasa dipanggil Debo. Jadi kalau mau lebih hangat dipanggil Debo. Saya in charge di Mekari Pay ya. Dan langsung aja. Oke. Seperti kita ketahui lah, kalau di pandemi ini mempercepat penetrasi layanan digital ya, terutama di segmen metode pembayaran. Jadi di mana metode pembayaran saat ini itu berubah. Ya, kalau kita bisa lihat ini ada saya dapatkan research ya dari McKinsey dan juga Bain Consultant dan dia mendapatkan bahwa ada perubahan di sisi konsumen ya dan juga merchant itu di sisi pembayaran yang sangat signifikan. Terjadi penurunan nih di metode pembayaran cash, cek itu berubah menjadi digital payment seperti transfer, debit card, e-wallet maupun online merupakan platform ataupun QR code ya. Kalau teman-teman tahu juga kan di sini kalau kita pergi-pergi ke restoran ataupun ke berbagai macam store ya, sekarang semuanya pasti punya kris ya QR code. Jadi untuk metode pembayarannya juga tinggal pakai QR code aja. Nah, di situ terjadi peningkatan sangat signifikan nih, yang dimana itu merubah perilaku konsumen juga dan juga merubah fokus bisnis. Nah, dari sisi fokus bisnis juga, apa sih dampaknya ketika adanya adoptasi digital payment ini? Kalau dari sisi konsumen ya, konsumen itu dengan adanya percepatan perubahan selama COVID ini ya, membuat konsumen ini jadi mempercepat juga dia mengubah behavior-nya jadi digital payment gitu. Dan dari sisi merchant juga mempermudah menerima adanya perubahan karena pandemi ini yang menyebabkan pasti ya semuanya itu beradaptasi agar kecepatan dan kemudahan pembayaran bisa berdampak pada bisnis. Dan perubahan ini tuh sebenarnya bukan hanya dari skala UMKM atau usaha kecil menengah saja ya, tapi di segala sektor ya, sampai kita tahu
kayak perbankan juga itu ada perubahan gitu ya dalam metode pelayanannya, yang dimana mereka juga membuka rekening sekarang bisa lewat video gitu. Nah, di sisi pembayaran juga ada perubahan gitu. Ini semua sektor terpengaruh akibat pandemi ini gitu. Nah, di sini kenapa sih digitalisasi pembayaran itu sebagai salah satu strategi bisnis ya? Adanya perubahan digitalisasi pembayaran sebagai strategi bisnis. Kalau kita lihat nih di hygiene factor yang akan berpengaruh terhadap bisnis outcome ya. Jadi di sini ada kita ketahui bahwa di sisi hygiene factor itu apakah digitalisasi pembayaran itu membuat transaksi akan lebih mudah gitu. Kita lihat faktor itu. Terus yang kedua adalah apakah digitalisasi pembayaran itu mempermudah dari segi membuat customer lebih happy lagi, meningkatkan kepuasan customer. Terus juga bagaimana digitalisasi pembayaran itu bisa memberikan pelayanan lebih baik lagi. Nah, semua itu berdampak nih pada kepuasan pelanggan. Jadi kalau pelanggan puas pasti customer loyal, terus juga continuous ya bisnisnya, terus juga mempercepat pembayaran, cash flow-nya baik, terus juga efisiensi proses, mengurangi pekerjaan berulang yang bersifat operasional ya, terus juga mengurangi fraud dan juga error kesalahan. Gitu. Sehingga ketika mengurangi fraud dan error kesalahan, itu pasti juga mengurangi resiko bisnis dari yang akan waktu ataupun materi yang bisa terjadi akibat tidak mengadopsi digitalisasi pembayaran. Oke, aku akan share ya video dari MekariPay. Di era digital seperti sekarang, masihkah Anda repot memeriksa secara manual pembayaran dari customer Anda? Masih khawatir dengan resiko penipuan bukti transfer palsu? Ataupun terbebankan dengan beragam metode pembayaran yang diminta para vendor? Ditambah lagi dengan variasi destinasi bank dan juga pembukuan bukti pembayaran yang manual. Untungnya, sekarang MekariPay telah hadir sebagai solusi pembayaran bagi bisnis Anda. Dengan MekariPay, Anda dapat menerima pembayaran dari pelanggan dengan beragam metode pembayaran seperti bank transfer, virtual account, kartu kredit, dan e-wallet. Status pembayarannya pun akan diperbarui secara otomatis dan instan. Dan sekarang, Anda akan dapat melakukan pembayaran ke beragam account dengan fitur pembayaran massal yang dilindungi dengan sistem keamanan yang setara dengan sistem perbankan. Kami tahu, dalam bisnis pasti ada banyak hal yang harus Anda pikirkan dan kelola. Namun, untuk solusi pembayaran, serahkan kepada MekariPay, agar Anda lebih punya banyak waktu untuk mengembangkan bisnis Anda. Mekari, the good things at work. Oke. Di era digital seperti Oke. Nah, tadi kita udah lihat ya tentang MekariPay videonya, bagaimana cara kerja MekariPay. Nah, kita ada di era next normal, bukan di new normal lagi ya, yang dimana kita tahu lah ya, kalau sejarah membuktikan bahwa setiap terjadi perubahan teknologi pada industri maupun pasar konsumen, maka model-model bisnis yang lama akan terus atau tergerus atau juga tersingkir ya, karena tidak mengadopsi metode yang baru. Ya, dan hanya bisnis-bisnis yang mampu beradaptasi adalah yang bisa bertahan. Jadi, apakah bisnis Anda, teman-teman konsultan di sini sudah siap dengan perubahan di era yang baru ini? Dan bagaimana kabar dengan klien-klien Anda? Apakah mampu mendominasi dan berkembang dengan adanya perubahan digitalisasi pada saat pembayaran? Maka dari itu kita lihat nih, jurnal melihat ternyata ada masalah loh pembayaran yang dihadapi oleh pelaku bisnis saat ini, yaitu adalah manual proses. Jadi kita lihat ya di siklus terima pembayaran dan juga kirim pembayaran. Contohnya pada saat diterima pembayaran. Di sisi terima pembayaran, jurnal itu pada awalnya hanya fokus pada proses mengingatkan invoice yang sudah jatuh tempo gitu ya. Jadi kalau pasti teman-teman di sini, Bapak Ibu semuanya tahu lah ya, kalau jurnal itu bisa memberikan reminder kepada konsumen untuk petagihan ya. Tapi hanya sampai situ doang. Tapi jurnal nggak membantu nih sebelum ada MekariPay, jurnal nggak membantu di proses pengecekan manual, terus jurnal juga nggak membantu di resiko atas
pemalsuan bukti transfer, terus juga sebelumnya jurnal belum membantu pelanggan yang tidak memiliki opsi pembayaran, itu bukan masalah jurnal ya. Terus juga jurnal juga dulu nggak ngebantu pembukuan riwayat pembayaran pelanggan yang manual, itu bukan masalah jurnal dulu. Nah, dengan perkembangan ya teknologi dan juga kita lihat di sini bahwa jurnal ingin terus berkembang, maka kita juga nih hadirkan MakariPay yang udah terintegrasi sama MakariPay, yang dimana jurnal itu akan mempengaruhi di step-step kedua, 3, 4, dan 5 ya, dari pengecekan manual sampai pembukuan riwayat pembayaran. Oke, kalau kita lihat lagi nih masalah di proses, masalah manual proses ya dikirim pembayaran, itu juga ada masalah nih. Awalnya jurnal kan hanya dibantu sama diproses mengingatkan faktur yang harus dibayar ya. Jadi kita sebagai user kita diingetin nih sama jurnal nih, ini ada faktur yang dibayarkan gitu. Tapi untuk proses step-step selanjutnya, step 2, 3, 4, 5 itu belum dibantu sama jurnal sama sekali. Jadi ibarat kata hubungan nih ya. Jadi jurnal itu hanya cuma ngingetin, makan loh gitu ya kan. Tapi dia nggak beliin makanan ke kita gitu, atau dia nggak ngasih makanan gitu. Jadi permasalahan jurnal, permasalahan pembayaran ya saat itu hanya dibantu di proses pengingatan aja. Nah, tapi jurnal berinovasi ya. Maka dari itu kita mau mengubah nih, kita mau ngebantu dari proses end to end, dari ngingatin sampai pembukuan juga bisa secara otomatis dilakukan oleh jurnal. Yaitu adalah dengan MakariPay ya, inovasi terbaru dari jurnal, terima dan kirim pembayaran ke semua metode untuk menjangkau lebih banyak pelanggan maupun partner bisnis ya. Apa aja sih yang dibantu melalui MakariPay? Pertama, akses kemudahan metode pembayaran di satu dompet digital ya. Jadi ketika user jurnal menggunakan setiap user jurnal ya menggunakan MakariPay, maka dia akan memberikan kemudahan metode pembayaran kepada konsumen. Detailnya nanti akan aku sampaikan ya gimana caranya, metode pembayarannya seperti apa aja. Terus yang kedua, dana tersebut yang ditampung di MakariPay itu, jadi kan MakariPay ini adalah e-wallet, wallet digital ya, wallet digital yang untuk menampung sementara dari pembayaran konsumen. Nah, dana tersebut bisa langsung cair dan juga terintegrasi langsung ke pembukuan jurnal. Terus ketiga, pengawasan transaksi lebih aman dan mudah. Oke. Nah, jadi MakariPay ini sebagai solusi bisnis ya. Kenapa bisa jadi solusi bisnis? Contoh nih, di segi internal aja ya. Dengan adanya MakariPay itu efisiensi waktu. Kenapa efisiensi waktu? Karena pembayaran integrasi yang tercatat dengan jurnal. Jadi ketika ada konsumen, nanti cara kerjanya akan saya jelaskan ya lebih detail ya. Jadi pertama dari sisi internal pasti efisiensi waktu. Terus yang kedua, 10 kali proses bookkeeping akan lebih cepat. Ketiga, 62% ya waktu tim finance yang sifatnya berulang-ulang dan non strategis itu pasti akan berkurang. Gitu. Jadi baik dari cara kerja konsultan ataupun klien-klien itu juga pasti akan berkurang ya 62%. Terus juga di internal dan eksternal akan mengurangi fraud karena pembayaran terverifikasi secara otomatis. Terus juga mengurangi kemungkinan error dalam pembayaran yang akan ya kalau terjadi error pasti akan memakan waktu 10 kali biaya untuk mengkoreksi dan 100 kali biaya yang tidak terdeteksi. Terus juga di sisi eksternal, kepuasan pelanggan. Kenapa kepuasan pelanggan? Karena kita memberikan opsi pembayaran kepada pelanggan tanpa perlu bekerja sama dengan banyak partner gitu. Kita nggak perlu kerja sama OVO, kita nggak perlu kerja sama Sisi gitu, atau kita nggak perlu kerja sama berbagai macam virtual account, itu nggak perlu. Terus juga 34% cash flow menjadi lebih lancar. Ya. Terus, nah ini saya akan menjelaskan untuk flow-nya ya, cara kerja MakariPay membantu bisnis ya. Pertama nih, di sisi AR. Ketika kita mendapatkan penjualan gitu ya dari konsumen, pastinya kita membuat penagihan kan di jurnal. Kita buat nih, seperti biasa kita ke menu penjualan, terus kita buat invoice ya. Kita buat invoice. Nah, ketika kita create invoice tersebut, kita share invoice-nya itu melalui
email atau WhatsApp, yang dimana di situ ada di menu ya, di menunya jurnal itu ada cetak dan lihat, terus habis dicetak dan lihat itu ada bagikan invoice via WA atau bagikan invoice via email. Nah, itu kita lakukan itu, pilih salah satu gitu ya. Terus juga setelah itu customer akan mendapatkan link di email atau di WhatsApp. Link tersebut ketika konsumen itu klik, itu akan ke-generate ke metode pembayaran. Jadi dia nanti akan ada pilihan-pilihan metode pembayaran. Di situ ada virtual account dengan berbagai macam bank, ada pembayaran dengan CC, ada pembayaran dengan OVO, dan macam-macam metode pembayaran lainnya. Nah, setelah dia melakukan pembayaran sesuai dengan apa yang dia miliki, misalkan dia punyanya Bank BNI gitu ya, dia pilih Bank BNI, dia bayar dengan virtual account BNI, maka pembayaran tersebut langsung terverifikasi secara real time. Akan terverifikasi, berarti akan ternotifikasi nih ke user jurnal bahwa si customer A sudah melakukan pembayaran. Ya. Nah, ketika sudah melakukan pembayaran, si MakariPay itu langsung dananya masuk gitu ya. Dananya masuk ketampung di MakariPay. Jadi dananya dimasuk ke MakariPay, itu bisa dua opsi nih kita pakai. Dana tersebut bisa kita withdrawal ke rekening bank perusahaan, atau mau kita pakai lagi nih untuk bayar ke vendor-vendor, itu juga bisa gitu. Nah, tapi sebelum di fase pembayaran terverifikasi itu juga jurnal langsung meng-create jurnal entry secara otomatis. Dia langsung membalikkan penjualan tersebut ya. Jadi kalau ke jurnal entry itu akan menghasilkan kayak MakariPay pada akun receivable gitu. Dia akan ngebalik. Terus langsung ngebuat memasukkan dana MakariPay. Terus di satu situ lagi, ketika kita mau pakai MakariPay-nya untuk withdrawal ke bank, itu juga bisa ya, dan tidak ada saldo mengendap di MakariPay, dan tidak ada biaya yang dikenakan ketika kita withdrawal juga. Terus atau dana tersebut mau kita pakai nih untuk bayar ke vendor-vendor kita gitu ya, untuk bayar AP, itu juga bisa banget. Tinggal kita pilih aja mana pembayaran yang mau dibayar nanti di menu MakariPay, terus kita lakukan approval, maka akan ada bagian yang rilis ya untuk melakukan transfer dana tersebut gitu. Dan ketika sudah di approve sama user yang bisa merilis transaksi tersebut, maka AP-nya juga langsung terupdate secara real time tanpa harus ada, biasanya kan manual update ya di menu tindakan kita kirim pembayaran. Nah, itu nggak perlu lagi dilakukan dengan adanya MakariPay. Jadi semua transaksi AR, AP otomatis tercatat secara real time itu di menu pembukaan jurnal gitu. Nah, satu sisi juga si customer juga atau user nggak perlu lagi repot-repot bikin buka token gitu ya untuk melakukan pembayaran. Nah, nggak perlu, karena itu semuanya udah langsung bisa dilakukan dalam satu aplikasi, yaitu journal.id. Nah, apa sih yang kita offering ke teman-teman partner di sini ya? Seperti biasa nih, Makari pasti selalu memberikan buka jalan nih kepada partner-partner untuk membuat bisnis makin berkembang ya, baik di operasionalnya partner ataupun ke klien-kliennya. Pertama, adanya fitur baru MakariPay ini tidak ada tambahan biaya subscription di jurnal, jadi harganya tetap sama. Dan juga biaya transfer yang kompetitif ya. Tapi tenang aja, sampai saat ini MakariPay, semua transaksi yang ada di MakariPay itu free, gitu ya. Jadi kalau di sisi penerimaan ya, penerimaan pembayaran, kan kita memberikan metode pembayaran virtual account, itu free, tidak ada biaya yang dikenakan. Terus juga ada e-wallet juga, tidak ada biaya yang dikenakan ya, yang seharusnya itu dikenakan 2%, itu tidak ada. Terus untuk sisi, memang kalau untuk sisi dikenakan ya biaya ya, sebesar 3%, tapi hanya sisi aja. Terus dalam mengirim pembayaran, pada saat kita melakukan pembayaran AP ya, itu kan kita kan metodenya bank transfer, itu juga tidak ada biaya yang dikenakan. Gitu. Mau ke bank manapun itu limit berapapun tidak ada biaya dikenakan. Nah, terus untuk di sisi top up dan withdrawal itu juga tidak ada biaya yang dikenakan, itu free. Jadi ketika kita mau top up MakariPay itu free, kita mau withdrawal dari dananya lagi itu juga free. Itu. Nah, ini yang ditawarkan untuk partner jurnal ya. Jadi tadi kan kita udah lihat bahwa MakariPay bisa ngebantu untuk efisiensi bisnis dari klien ataupun bisnis konsultan Bapak Ibu semua. Tapi kita juga di satu sisi kita memberikan reward nih, cash dan reward tambahan. Jadi
kita hitung-hitung aja lah ya. Misalkan dalam satu klien gitu ya, Bapak Ibu bisa punya 20 klien gitu ya. Terus 20-20-nya pakai jurnal, terus satu klien itu punya transaksi pay in pay out kurang lebih 200. Nah, maka setiap transaksi itu misalkan 200 dikali 20, berarti itu udah 4.000 ya. 4.000. Lebih dari 4.000 transaksi, lebih dari 1.000 transaksi itu masuk tier, berarti pengaliannya 300. Jadi ketika ada kita totalnya 4.000 transaksi dari 20 klien Bapak Ibu, itu langsung dikalikan 300 transaksi. Itu. Nah, itu ada tier-tiernya juga ya, kalau yang 100 sampai 500 itu dikali 200, terus 500 sampai 1.000 itu dikali 250. Yang lebih dari 1.000 dikali 300 transaksi, 300 rupiah per transaksi. Jadi ini bisa dibilang passive income-nya lah ya, dari sisi flow bisnis juga lebih mudah karena tidak perlu rekonsiliasi manual, nggak perlu update manual ya kan, mengurangi mengefisiensi waktu banget kan. Terus juga dari sisi customer-nya kita juga memberikan kemudahan metode pembayaran. Dan gitu tambahan lagi cashback dan reward lagi dari jurnal gitu ya, dalam setiap transaksinya. Itu, nah itu penjelasan dari Makaripe ya. Oh ya, untuk Bapak Ibu juga ini ada tambahan ya. Kita juga dapat temuan gitu ya, klien-klien jurnal kalau suka sharing gitu. Gimana nih solusinya dari Makari kalau misalkan ada tagihan-tagihan dari customer kita yang memang belum dapat tertagih gitu ya. Terus kan ada hambatan jadinya sama cash flow perusahaan. Nah, Makari juga ada nih solusi yaitu Makari Capital. Jadi jika klien-klien Bapak Ibu ada kebutuhan financing ya terkait tentang kebutuhan cash flow ataupun juga mau ekspansi nih, ada klien yang mau ekspansi tapi masih kurang kebutuhan dananya. Nah, itu bisa ajukan ke Makari Capital ya, yaitu ke saya untuk proses kita bantu dari sisi financing ya. Itu pasti juga akan lebih mudah ya, karena kan kita juga bisa lihat credit scoring-nya dari jurnal sendiri gitu. Apalagi kalau Bapak Ibu sudah memakai Makari Pay gitu. Nah, sekian dari saya. Untuk Bapak dan Ibu yang mau lebih jelasnya lagi atau mau lebih detailnya lagi, mau tahu tentang Makari Pay, itu bisa langsung kontak AE-nya atau PS-nya untuk bisa di-set meeting ya, one-on-one gitu, untuk biar lebih detail, lebih tahu lagi gimana cara kerja Makari Pay. Terima kasih. Oke, thank you Deborah untuk penjelasan tentang Makari Pay-nya. Jadi saya ingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar Makari Pay, Makari Flex, jurnal maupun Talenta Starter yang tadi sudah di-present, bisa langsung drop question aja di kolom Q&A dan nanti akan kita jawab secara live pada saat sesi Q&A berlangsung. Dan apabila setelah acara nanti masih ada pertanyaan seputar produk tersebut, bisa langsung ditanyakan kepada AE atau PS masing-masing. Oke, tadi kita sudah mendengarkan nih untuk penjelasan perihal produk-produknya dan fitur-fiturnya. Kemudian kita selanjutnya akan update mengenai program partnership-nya yang akan dibawakan oleh Nindya Raharjani selaku lead dari Partnership Journal. Halo Kak Nindya, sudah standby? Halo. Hai Kak Nindya. Keren ya. Masih Halo. semangat Kak pastinya? Masih semangat. Sore nih udah mulai deket-deket ngabuburit sekalian kita. Iya. Oke, sebentar saya present dulu untuk share screen-nya. Oke, langsung aja ini ya. Berarti next. Oke, silakan Kak Nindya untuk waktu dan layar saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Rio. Oke, lanjut aja. Selamat sore Bapak dan Ibu. Bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Nindya dari Commercial Partnership. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu nih untuk Bapak dan Ibu selaku partner terbaik Makari Journal karena sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu. Terlebih di bulan pelaporan SPT badan ini. Gitu. Tidak berlama-lama, saya di sini hanya ingin menginfokan update komersial benefit bagi para partner konsultan nih. Sebelumnya Ibu Febi juga sudah jelaskan bahwa seluruh produk Makari akan menjadi satu kesatuan ya di Makari One ya. Dilanjutkan update dari Ibu Vivi mengenai produk baby kita yaitu Talenta Starter untuk solusi HRIS bundling dengan jurnal ini.
Kemudian terakhir penjelasan dari Ibu Debo dan Ibu Suci mengenai, sorry, ya ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, terakhir penjelasan dari Ibu Debo dan Ibu Suci mengenai Makari Pay serta Makari Flex yang diharapkan dapat memudahkan transaksi bisnis Bapak dan Ibu juga. Selama ini Bapak dan Ibu tahu bahwa ada banyak level benefit ya, di sini langsung ditampilkan di Partnership Journal, yaitu Authorized, Bronze, Silver, sama Gold, yang merupakan level komersial dalam ketentuan sharing revenue gitu. Sebelumnya Bapak dan Ibu hanya diberikan revenue shares untuk produk jurnal. Nah, sekarang Bapak dan Ibu tidak hanya dapat menawarkan produk jurnal nih, tapi Talenta Starter, Klik Pajak, Makari Pay, Makari Flex, sampai Makari Capital juga, itu Bapak dan Ibu tetap akan diberikan sharing revenue dengan ketentuan sebagai berikut. Ini ada gambarannya ya. Ini aku bedakan dari warna nih. Bapak dan Ibu bisa lihat warnanya, kalau warnanya warna biru itu berarti produk jurnal, yang orange itu produk Klik Pajak, merah itu Talenta Starter, dan yang ungu itu Makari Pay sama Makari Flex. Bapak dan Ibu tahu kalau misalnya untuk yang sharing revenue ini kita ada levelnya, setiap level itu berbeda, beda sharing revenue-nya tergantung dari syarat term and condition-nya ya, berdasarkan MOU masing-masing. Nah, kalau misal di jurnal ini, perbedaannya, di jurnal ini kita pada saat ada renewal, kita akan berikan shares ya untuk Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya untuk Klik Pajak, Talenta Starter, dan Makari Pay dan Makari Flex itu hanya one time. Klik Pajak akan mengikuti level partner. Jadi kalau misalnya levelnya untuk Authorized 20%, Bronze itu 20%, Silver Partner itu 25%, dan Gold Partner itu 30%. Sedangkan untuk Talenta Starter itu rata. Semuanya dari Gold sampai ke Authorized itu semuanya 15%. Tadi juga untuk Makari Pay sama Makari Flex sudah dijelaskan sama Ibu Suci sama Ibu Debo ya. Untuk yang Makari Flex itu kita berikan sharing revenue-nya berdasarkan totalnya 5.000 per employee onboarded gitu untuk yang Makari Flex. Sedangkan untuk yang Makari Pay sebelumnya tadi Ibu Debo juga udah jelasin juga, itu ada tiering ya, 100 sampai 500 itu diberikan 200 per transaksi, 501 sampai 1000 transaksi itu diberikan 250 per transaksi, dan di atas 1000 transaksi itu 300 per transaksi. Paling untuk infonya seperti ini. Kalau misalnya untuk Bapak dan Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung hubungi aja partner manager dari region masing-masing. Ada Rio, ada Rawendra, ada Vera, atau ke saya juga bisa tanyakan juga. Nanti selanjutnya mungkin bisa saya berikan waktunya untuk Pak Rio lagi ya, saya balikin lagi waktunya. Bapak dan Ibu boleh fotoin juga ini untuk pegangannya juga. Nanti juga dari AE masing-masing dan partner manajer masing-masing juga akan infokan ya untuk yang slides ini juga. Silakan Pak Rio. Oke, terima kasih Bu Nindya. Jadi untuk Bapak Ibu boleh di foto aja atau di screenshot untuk layarnya. Dan juga saya infokan nanti setelah acara dari AE masing-masing akan mengirimkan slides dari keseluruhan dari webinar hari ini. Oke, next selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Partner Appreciation Level Up, dan di mana kita akan announce untuk partner-partner kami yang sudah mencapai di level tertentu. Di mana tujuannya adalah untuk mengapresiasi Bapak Ibu sekalian karena selama ini sudah mau grow nih bersama jurnal. Sehingga terjalin business relationship yang kuat dan juga saling membangun. Dan juga kita tidak bisa pungkiri bahwa karena peran dari partner-partner sekalian pun yang akhirnya bisa membawa jurnal bisa level up sampai di titik sekarang ini. Oke, untuk partner operation ini dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama partners level up from authorized to bronze. Yang kedua yaitu partners level up from bronze to silver partner. Kita mulai dari partner level up dari kategori authorized ke bronze partner untuk periode Q1 2022, yaitu ada Nanto Consulting, kemudian ada Smart Consultant, ada CV Primasena Konsultama, Rocky Consulting, kemudian ada Erlina Mati Salim, CV Bali Equilibrium, kemudian ada CV Najaharalia Mandiri, Yusli, dan yang terakhir ada Omnia Consulting. Untuk selanjutnya, kategori selanjutnya yaitu partner level up from bronze to silver for period Q1 2022.
Jadi ini adalah partner yang sudah level up dari level bronze ke level silver. Ada 2 partner yaitu CV Jasa Kolaborasi Utama dari Jakarta dan yang kedua ada SFI Consulting dari Jakarta. Congratulations once again kepada partner-partner sekalian yang telah achieve menjadi loyal partner jurnal dan semoga kerjasama yang baik ini akan terjalin terus sampai nanti. Oke, semoga semua informasi tadi yang disampaikan bisa bermanfaat bagi ibu bapak sekalian. Sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A. Di kolom Q&A ini sudah ada banyak pertanyaan. Sebentar, saya cek dulu. Mungkin saya start dari yang paling atas. Oke, mungkin dari Pak Agustinus Kusnendiar Koro. Pertanyaannya, untuk Makarim University ke depannya tetap dibuat free atau akan dikenakan charge untuk modulnya? Mungkin saya bantu jawab ya Pak Agus. Jadi untuk Makarim University sendiri, untuk modulnya akan tetap dibuat free. Jadi nanti untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan kepada AE-nya masing-masing. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Heru Purnomo. Bagaimana dengan perhitungan PPh 21 karyawan? Oke, ini mungkin relate dengan produk talenta ya. Mungkin untuk Kak Vivi boleh dibantu jawab? Kak Vivi? Boleh, Ria. Oke, Halo silakan. Pak Heru. Jadi kalau untuk yang talenta starter, kita nggak include perhitungan payroll ya Pak. Jadi payroll, PPh 21, BPJS itu kita tidak bantu hitungin. Bapak hitungnya tetap di luar talenta. Nanti nilai take home pay-nya berapa itu diimport ke talenta starternya. Cuman kalau misalnya nanti produknya itu talenta yang biasa, talenta bisnis sama talenta enterprise itu baru yang include kok PPh 21. Kayak gitu. Oke, membantu Pak atau ada pertanyaan lagi untuk pertanyaannya? Semoga sudah menjawab ya Pak Heru Boleh. untuk pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Putu Beni. Ini talenta lagi, Kak Vivi. Halo, apakah talenta ada fitur mengenai posisi karyawan di map? Ya, halo Pak Putu Beni. Jadi kalau untuk yang lokasi karyawan itu kita bisa ngedetect kalau mereka klik login sama clock out ya Pak. Jadi ketika mereka absensi, kan mereka klik login atau clock out. Nah, itu kedetect tuh lokasi karyawannya lagi di mana. Cuman kalau misalnya mereka lagi jalan, terus mampir ke sini, mampir ke sana, nah itu kita nggak tracking secara live. Jadi cuman kita trackingnya ketika mereka klik button login sama clock out aja dari aplikasi talentanya. Seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Putu Beni. Oke, semoga menjawab Pak Putu Beni. Terima kasih Kak Vivi untuk Ya, jawabannya. Kita move ke next question. Ada dari Pak Agustiono. Invoice financing kan ya? Oke, mungkin boleh dibantu perjelas Pak Agus untuk pertanyaannya. Untuk produk apa? Aku bantu ini juga ya, pertanyaan mungkin yang ditanyakan lebih yang tadi Makari Capital kali ya, Pak Agus ya. Oh, betul, Makari Capital. Mengenai lending, invoice financing, kan ada invoice financing, AR atau AP financing, atau supply chain financing. Mungkin dari Deborah bisa dibantu jawab. Oke, silakan Deborah untuk dijawab. Oke, pertanyaan invoice financing ya Pak Agus ya. Nah, untuk invoice financing betul itu ada ya Pak. Kita dari Makari Capital memberikan invoice financing juga dan juga berbagai model kerja lainnya gitu. Jadi semuanya itu bisa. Tinggal komunikasiin aja ke PS atau ke AE-nya, terus nanti akan disambungkan ke saya. Gitu. Lanjut lagi ya ke Pak Freddy ya. Oke, lanjut lagi nih ke Pak Freddy Deborah. Pertanyaannya seputar Makari Pay. Jadi untuk free charge biaya transfer atau transaksi Makari Pay hanya dikatakan sampai saat ini. Apakah tidak ada batasan kadaluarsa yang tertulis untuk masa promo tersebut? Mungkin silakan dijawab. Oke, kalau batasan kadaluarsa mungkin suatu saat ada ya Pak ya, tapi itu belum tahu sampai kapan. Jadi sampai saat ini Makari Pay masih berbaik hati memberikan free charge biaya transfer atau transaksi, dan juga malah kita yang memberikan kepada partner-partner ya ketika mau menggunakan Makari Pay di bisnisnya sendiri.
Jadi kita kasih reward gitu. Oke, kalau gitu. Udah. Makasih Deborah untuk jawabannya. Semoga menjawab ya, Pak Agus. Lalu mungkin tadi kita ada beberapa pertanyaan juga yang sudah dijawab di type. Mungkin kita bahas lagi aja secara live biar supaya lebih jelas. Tadi ada pertanyaan dari Pak Henry Firman. Mungkin saya bacakan pertanyaannya, apa beda EWA di Talenta dan Mekariflex? Oke, mungkin ini bisa dibantu jawab oleh Suci. Halo Suci, masih standby? Masih. Oke, mungkin boleh Oke. dibantu jawab Suci. Oke, boleh. Jadi untuk EWA ini adanya di aplikasi Mekariflex ya Pak ya. Cuman memang apabila sudah menggunakan Talenta, nanti datanya itu akan terintegrasi. Jadi udah nggak perlu melakukan upload data karyawan lagi. Jadi nanti udah terintegrasi datanya dengan data karyawan yang ada di Talenta. Cuman tinggal filter apakah EWA-nya ini mau diberikan untuk seluruh karyawan atau hanya untuk employment status tertentu aja. Jadi kalau untuk penggunaannya itu ada di dalam aplikasi Mekariflex. Oke, baik. Mungkin kita move lagi ke satu pertanyaan tentang EWA dari Pak Agus tadi. Ada pertanyaan, mau nanya apakah dengan fitur EWA kami partner jurnal memungkinkan untuk menjadi provider lokal atau flex agent, kemudian profitnya ke partner? Iya, memungkinkan. Tadi sebenarnya sempat dijelasin ya di last slide. Jadi kita juga ada program partnership di mana nantinya partner dari jurnal ini juga bisa mereferensikan fitur EWA ke perusahaan-perusahaan lainnya. Dan nanti untuk profit atau insentif yang akan didapatkan itu akan dihitungnya per employee itu di 5.000 per karyawan yang sudah terregister di aplikasi. Nah, terregister ini maksudnya apa? Terregister ini maksudnya adalah karyawannya itu sudah diberikan akses untuk EWA dan sudah melakukan login. Jadi setelah melakukan login baru itu bisa dihitung termasuk ke dalam insentif untuk partner. Oke, baik. Terima kasih Susi untuk jawabannya. Mungkin saya Sama-sama. infokan ulang lagi seperti tadi yang juga dipresentkan oleh Bu Nindya bahwa seluruh partner jurnal ini mulai hari ini bisa mereferkan produk-produk lain selain jurnal kepada kliennya. Dan untuk info lebih lanjutnya bisa ditanyakan kepada AE masing-masing, bisa ke saya, Vera, Nindya, ataupun Rawendra. Oke, mungkin tadi ada attendees juga yang raise hand. Mungkin mau tanya secara langsung. Ada Pak Nur Rohim. Sebentar. Halo Pak Nur Rohim. Mungkin kita kasih akses untuk berbicara. Oke, Pak Arief. Mungkin bisa, oke, di kolom Q&A ya. Oke, Pak Nur Rohim, mungkin untuk pertanyaannya boleh diketikkan saja di kolom Q&A. Jadi bisa kita jawab secara live. Pak Arief juga boleh di type aja di Q&A. Oke, nampaknya seperti sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Oke, menarik semua pertanyaannya. Semoga pertanyaan sudah terjawab. Dan apabila nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan lagi kepada AE masing-masing. Oke, next saya akan masuk ke promo Ramadan untuk partner jurnal. Jadi kita jurnal punya promo khusus untuk Ramadan, yaitu Banjir THR untuk partner. Di mana kita akan memberikan bonus e-wallet, bonus reward sebesar 500.000 dan juga 1.500.000. Dengan syarat pembelian paket enterprise minimal 2 akun dengan minimal subscription 12 bulan akan mendapatkan e-wallet sebesar 500.000
Dan untuk pembelian paket Enterprise Plus minimal 2 akun dan dengan minimal masa period 12 bulan akan mendapatkan saldo e-wallet sebesar 1.500.000. Dan periode program ini mulai berlaku dari tanggal 5 sampai 30 April 2022. For more information bisa hubungi kepada AE masing-masing. Oke, dan ini untuk feedback webinar partner pada hari ini. Bisa langsung scan aja ya barcode yang tertera di layar karena feedback dari Bapak Ibu sekalian sangat berarti bagi kami untuk kedepannya. Oke, baik, untuk waktu sekarang sudah tepat menunjukkan pukul 4 sore. Dengan demikian seluruh rangkaian acara Jurnal Partner Update Q1 ini sudah terlaksana dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara dan terutama kepada Bapak Ibu sekalian partner-partner jurnal yang luar biasa karena sudah meluangkan waktu untuk join di acara hari ini. Akhir kata, saya Rio Valdi pamit undur diri. Sampai bertemu pada acara jurnal berikutnya. Selamat sore.